Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Rizda. Kita akan mempelajari materi fikih. Materi apa itu? Nanti akan Bu Rizda beritahu. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillah. Nah, siap ya anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak coba gambar apakah ini? Ya betul, ini gambar anak-anak sedang sholat berjamaah. Nah, apa yang akan kita pelajari berhubungan dengan sholat? Kita akan mempelajari tentang syarat wajibnya sholat. Kemudian kita juga akan mempelajari syarat sah sholat. Kemudian kita juga akan mempelajari rukun sholat ya. Nah, sekarang kita pelajari dulu yang pertama, syarat wajib sholat. Apa itu syarat wajib sholat? Syarat wajib sholat itu harus ada sebelum melakukan sholat. Jadi sebelum melakukan sholat itu namanya syarat. Nah, sekarang syarat wajibnya sholat apa saja? Nah, ada 5 syarat wajibnya sholat. Yang pertama Islam, jadi harus beragama Islam ya nak. Jadi kita orang Islam, kita wajib sholat. Kemudian syarat yang kedua adalah balik. Nah, sudah cukup umur. Kemudian yang ketiga berakal sehat. Berakal sehat maksudnya bagaimana Bu? Tidak gila. Nah, kayak ini. Ini gambarnya siapa anak-anak? Iya, gambarnya orang gila. Apakah orang gila itu wajib untuk sholat? Jawabannya tidak. Jadi syarat wajibnya sholat harus berakal sehat. Lanjutnya, suci dari hadas besar dan hadas kecil ya. Jadi anak-anak kalau habis buang air kecil misalkan, jangan lupa beristinja, dibersihkan ya. Selanjutnya, dakwah Islam sudah sampai kepadanya. Jadi dia sudah tahu tentang sholat ya anak-anak. Nah, kemudian Bu Rizda punya lagu tentang syarat wajibnya sholat. Ya, kita gunakan memakai nada balonku ada 5. Perhatikan ya, nanti ditirukan di rumah ya nak. Syarat wajibnya sholat itu adalah 5. 1 Islam, 2 balik, 3 berakal sehat, suci hadas besar kecil, itu yang keempatnya. 5 dakwah Islam sudah sampai kepadanya. Sudah ya, dihafalkan di rumah ya itu. Nah, sekarang kita lanjut tentang syarat sahnya sholat. Nah, yang namanya syarat sah ini juga perbuatan yang harus ada sebelum melakukan sholat ya. Sebelum melakukan sholat. Apa saja Bu syarat sahnya? Ya, mari. Nah, ini nomor 1. Bersih dari hadas besar dan kecil. Sudah paham ya? Kita jadi harus bersih dari hadas besar dan kecil. Jangan lupa istinja setelah buang air kecil ya. Nomor 2. Bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis. Nah, ini Bu Rizda punya contoh. Kalau bajunya di sini ada banyak darah, boleh enggak dipakai untuk sholat? Darahnya banyak sekali. Boleh enggak kalau pakaiannya banyak darah? Nah,
Betul. Tidak boleh dipakai sholat karena darahnya banyak sekali. Kemudian badannya juga ya, sama tempatnya. Jadi tempatnya juga harus suci, tidak boleh ada najis di situ. Kemudian yang ketiga harus menutup aurat. Ya nak, boleh enggak kalau sholat kelihatan kakinya, di rambutnya keluar ya? Enggak boleh. Jadi kalau sholat diperhatikan ya. Selanjutnya, telah masuk waktu sholat. Kemarin sudah Budi sudah terangkan. Apa tandanya masuknya waktu sholat? Apa? Iya, tandanya ada ini, ada adalah ini sudah ada adzan, berarti sudah masuk waktu sholat. Selanjutnya, menghadap kiblat. Nah, anak-anak, kiblat kita itu di arah mana? Kiblat kita di arah barat. Jadi diingat-ingat ya, kalau sholat harus menghadap kiblat. Selanjutnya, mengetahui tata cara sholat. Harus tahu ya nak, tata caranya sholat. Selanjutnya, meninggalkan perbuatan yang membatalkan sholat. Jadi hal-hal yang membatalkan sholat ditinggalkan. Jangan sampai kalian sholat sambil makan, gak boleh ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang rukun. Apa itu rukun? Rukun adalah hal-hal itu yang harus dikerjakan ketika sholat. Jadi yang namanya rukun itu ketika sholat, bukan sebelumnya ya. Jadi kalau rukun ketika sholat harus dikerjakan. Apa saja anak-anak? Nah, rukun sholat yang pertama adalah niat. Jadi anak-anak harus niat kalau sholat ya. Jangan sampai lupa, harus niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Diri ya nak, bagi yang mampu. Selanjutnya, takbiratul ihram. Bagaimana bacaan takbiratul ihram? Allahu Akbar ya, jangan lupa. Nah, takbiratul ihram itu rukun sholat. Selanjutnya, setelah takbiratul ihram yang termasuk rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Sudah hafal semua kan ya surat Al-Fatihah? Jadi harus dibaca ketika sholat. Selanjutnya, ruku dengan tumak ninah. Apa itu bu tumak ninah? Tumak ninah itu berhenti sejenak. Maksudnya kalau sholat kalian tidak boleh tergesa-gesa, terlalu cepat, tidak boleh ya nak ya. Jadi harus tumak ninah rukuknya. Kemudian, nah selanjutnya iktidal. Iktidal kan bangun dari ruku, itu juga harus tumak ninah. Nah selanjutnya sujud dengan tumak ninah. Jadi tidak boleh tergesa-gesa ya kalau sujud. Selanjutnya duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Kemudian duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu yang at-tahiyatul itu loh ya. Tasyahud akhir, tahiyat akhir. Kemudian membaca tasyahud akhir itu juga termasuk rukun sholat. Selanjutnya membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah baca at-tahiyatul sampai selesai, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selanjutnya gitu ya nak ya. Nah kemudian mengucapkan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, itu termasuk rukun sholat. Selanjutnya adalah tertib. Apa itu tertib? Tertib artinya berurutan. Berurutan. Jadi kalau sholat harus urut seperti gambar di sini. Jadi anak-anak tidak boleh diacak, tidak boleh dibolak-balik. Misal habis niat langsung ruku, boleh tidak? Tidak boleh, harus urut, berurutan, tertib, harus tertib. Nah anak-anak, sudah Bu Rizda jelaskan rukun-rukun sholat. Kalau rukun sholat itu tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Ingat-ingat ya, kalau rukun sholat tidak dikerjakan, sholatnya tidak sah. Nah terima kasih anak-anak, semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa ya untuk anak-anak, untuk orang tua dan untuk gurunya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.